Berdasarkan data Bank Indonesia, 88,5 MHz Rama FM paling dipercaya milik kita bersama. Selamat malam, apa kabarnya pendengar Irama FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini bersama Inner Beauty Motivation bisa kembali hadir bersama narasumber Bapak Pram Prasetya Ahmad dengan tema beberapa dampak negatif belajar jarak jauh dan upaya mengatasinya. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan juga ya, tapi memang masih banyak banget tentunya. Dan apa kabar ini buat Pak Pram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak juga ini yang bertanya ya Pak. Ini tentang belajar dari jarak jauh itu bagaimana, dan kadang-kadang ini banyak yang bilang dampak negatifnya juga banyak dan dampak positifnya juga ada. Ini untuk menanyakan materi-materi yang kemarin mungkin bisa kembali disampaikan. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang kemarin sudah kami sampaikan, beberapa dampak negatif. Jadi yang pertama kemarin saya sudah menyampaikan bahwa pada saat kita melaksanakan belajar jarak jauh, maka ada yang disebut dengan tidak optimalnya proses penalaran. Jadi kesulitan seorang anak untuk memahami suatu pemahaman tentang pengetahuan. Karena dengan belajar jarak jauh kecenderungannya adalah instan, jadi tidak bisa sang guru tidak bisa menyampaikan, menjabarkan bagaimana ada proses penalaran di sana. Nah, tentu saja kalau proses penalaran itu tidak bisa dipahamkan, maka anak-anak kita tidak terbiasa atau tidak terdidik untuk memahami yang namanya sistematika, tidak bisa memahami tentang tahapan-tahapan, kesulitan ketika kemudian harus mencari solusi yang logis, solusi yang penuh pertimbangan, ada efek yang harus kemudian dipahami, ada konsekuensi, ada resiko. Nah, ini karena proses penalaran itu tidak bisa maksimal ya, maka ini yang kemudian jadi dampak negatif. Kemudian yang kedua, kemarin kami juga sudah menyampaikan bahwa dengan belajar jarak jauh, maka proses untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, nasionalisme menjadi sesuatu yang tidak bisa maksimal. Anak-anak tidak kita bisa biasakan lagi pelaksanaan upacara, tidak bisa dibiasakan lagi untuk menghormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya. Dan tentu saja kalau ini kemudian tidak kita tanamkan atau kemudian kita istilahnya ada jeda anak-anak kita, utamanya masih pendidikan dasar menengah ini, maka yang terjadi adalah mereka tidak kuat pemahaman tentang pemahaman nasionalisme, patriotisme, kebangsaan. Tentu saja banyak hal yang pasti akan ada efeknya. Kemudian yang ketiga, kami kemarin juga sudah menyampaikan bahwa dampak negatif dari belajar jarak jauh adalah kesulitan kita untuk melatih rasa percaya diri anak. Karena kalau pas sekolah kan anak-anak dia bersaing dengan temannya, bersaing untuk bisa memiliki nilai yang baik, melaksanakan istilahnya ulang harian secara sendiri, melaksanakan tugas secara mandiri. Namun ketika belajar di jarak jauh, banyak hal yang kemungkinan bisa dibantu oleh orang lain. Orang tuanya mungkin membantu, teman-temannya mengerjakan bareng-bareng. Akhirnya yang muncul adalah pola-pola ketergantungan. Nah, tentu saja kalau orang atau seorang anak ini kita tidak latih jiwa kemandiriannya, hanya mengutamakan ketergantungan dengan bantuan keluarga, bantuan teman-temannya, maka tidak akan bisa anak itu tumbuh memiliki pribadi yang kuat. Kemudian juga yang keempat, yang kemarin sudah saya coba untuk saya sampaikan adalah bahwa belajar jarak jauh itu juga berdampak pada kesulitan kita membangun yang namanya kepekaan sosial. Jadi anak-anak terbiasa berinteraksi dengan melalui gadgetnya, melalui HP-nya, melalui laptopnya, maka tidak bisa ditumbuhkan kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, efeknya pada saat kemudian dia tidak punya kemampuan itu, maka dia akan kesulitan bagaimana dia
berkomunikasi, bagaimana dia kemudian beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Dan tentu saja kalau kemudian seorang anak tidak mampu beradaptasi cepat untuk kemudian menyesuaikan diri, maka tentu saja akan ada banyak kesulitan. Nah, ini beberapa ringkasan yang lalu para pendengar Irama FM yang berbahagia, dan mungkin itu Mas Jafar. Oke, terima kasih. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata itu banyak sekali ya dampaknya ini ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Pram gimana juga banyak sekali cara rasa menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme ketika belajar di rumah itu seperti apa. Karena kan kita kalau belajar di rumah pastinya kita cuma belajar dengan teman atau bahkan di rumah bisa belajar sendiri. Tapi ada kendala seperti cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme ini bagaimana ya Pak Pram? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin saya ulang lagi yang minggu yang lalu. Jadi memang ini sesuatu yang penting. Jadi aspek nasionalisme, patriotisme ini sesuatu yang sangat urgent, karena kalau seseorang ini sudah paham tentang desain aspek desain tentang negara, tentang patriotisme, tentang perjuangan negara, tentang semangat bela negara, kesadaran tentang patriotisme ini, maka dia tidak akan kesulitan bagaimana menjaga, membangun persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian juga kalau seseorang ini memiliki nasionalisme yang kuat, maka dia akan punya orientasi yang jelas. Ketika dia kelak berprestasi, kelak dia memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada negara, entah melalui profesinya, entah melalui jabatannya, maka konsep yang akan dia persembahkan jelas kepada negara, kepada bangsa, kepada cita-cita kemerdekaan. Nah, ini yang kemudian apabila ini kuat, maka dia akan tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan kebangsaan. Nah, di era global hal seperti ini menjadi sesuatu yang penting, karena kita harus waspada. Masih beberapa upaya-upaya yang sifatnya membangun stabilitas, nah kan masih juga harus kita waspadai. Oleh karena kalau kita istilahnya terus memiliki cara untuk meletakkan nilai-nilai patriotisme menjadi sesuatu yang penting. Nah, ada beberapa metode yang istilah saya itu bisa membantu anak-anak untuk terus terdidik semangat patriotisme kebangsaan. Antara lain, silakan kemudian mengakses ke hal-hal yang ada di internet, mungkin terkait dengan sejarah kebangsaan, mungkin terkait dengan perjuangan menuju kemerdekaan, mungkin bisa membaca tentang autobiografi para tokoh-tokoh pahlawan nasional. Jadi dengan kita membaca autobiografi, kita ngerti perjuangannya, atau mungkin kita bisa menyaksikan, meskipun mungkin tidak lengkap, beberapa cuplikan tentang heroisme perjuangan yang ada di sentero Nusantara ini, maka ini menjadi sesuatu yang saya yakin sangat membantu. Kemudian juga sekali lagi, meskipun ini sesuatu yang nampaknya sepele, namun bagi saya ini juga metode yang efektif. Sekali lagi, proses pembelajaran memang harus dimulai, harus tetap diupayakan ya, proses membangun ini. Antara lain umpamanya di ruang belajar anak mungkin ada semacam kayak dudukan kecil, kasihlah bendera merah putih umpamanya. Ini bukan sesuatu yang berlebihan, namun bukankah bendera ini adalah simbol dari rasa syukur atas kemerdekaan. Bendera simbol dari cita-cita dari para pendiri negara. Bendera adalah simbol dari kesediaan kita untuk tetap membela negara dan bangsa dan sebagainya. Jadi bendera bisa menjadi cara kita untuk menjadikan proses belajar jarak jauh di sana nasionalisme itu tetap bisa. Nah, itu mungkin Mas Jawar. Oke, tadi juga kembali sudah dijelaskan sama Pak Pram ya, bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme meskipun belajar jarak jauh ataupun juga bisa belajar di rumah. Nah, ini anak bisa dengan mengakses hal-hal positif pastinya di internet, seperti mencari sejarah kebangsaan, kemudian tokoh-tokoh nasional, ataupun juga sekilas menonton perjuangan heroisme para pahlawan kita. Nah, ini tapi di internet ini sangat luas sekali ya Pak Pram. Nah, ini
anak-anak biasanya juga suka mengakses apa aja ini ya, karena di internet ada yang negatif dan ada yang positif. Nah ini untuk mencegah biar anak ini tidak mengakses yang negatif, tapi bisa untuk mengarah yang ke positif seperti tadi, bisa melihat perjuangan pahlawan itu. Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, ini yang kemudian menjadi kreativitas dari Bapak Ibu guru. Jadi memang idealnya ini menjadi sesuatu yang ada guidance-nya, ada panduannya oleh sekolah. Artinya sekolah kemudian mengarahkan, akseslah katakanlah peristiwa 10 November, cari hikmahnya apa, atau mungkin bisa meringkas dari peristiwa Palagan Ambarawa, atau mungkin bisa meringkas dari Perang Patri dan sebagainya. Artinya memang ini menjadi sesuatu yang disarankan oleh sekolah. Karena apa? Karena kalau yang menyarankan guru kan relatif anak-anak kemudian akan lebih tergerak dibandingkan kalau itu hanya ditumbuhkan kesadarannya oleh anak itu sendiri ya. Karena memang yang namanya internet, apalagi di Indonesia kita memang belum terbiasa memiliki yang namanya cyber etik ya, etika tata cara memanfaatkan jaringan seluler, jaringan internet, karena memang kita belum mengarah ke sana. Di negara lain memang ini sudah berjalan, sehingga sejak awal jadi mereka anak-anak itu sudah dilatih mana yang kemudian bisa diakses dan mana yang sebaiknya tidak. Namun karena kita kan belum dibudayakan cyber etik, tata cara etika memanfaatkan jaringan seluler itu, Mas Jamar. Oke, kembali juga sudah dijelaskan ya, di mana harus ada pembimbingnya ini atau guidance ya Pak. Nah ini untuk biar anak bisa mengarah ke hal-hal positif. Berarti apakah peran orang tua ini juga penting nih dalam proses belajar rumah Pak Bram? Mungkin bisa juga dijelaskan. Iya, jadi peran orang tua menjadi penting, karena orang tua harus mampu jadi pengganti sang guru, bapak ibu guru di sekolah di rumah. Ini menjadi sesuatu yang sebenarnya sekali lagi sesuatu yang orang tua benar-benar harus belajar. Oleh karenanya kalau orang tua mau paham bahwa di dalam dirinya ada kesadaran yang maksimal bahwa yang namanya prestasi kehidupan, prestasi atau sukses hidup itu diukur dari keberhasilan mendidik. Ini yang penting ini harus dipahami dulu, karena kalau ini sudah dipahami maka segala pengorbanan ikhtiar untuk memastikan proses belajar anak di rumah ini bisa maksimal itu akan lebih mudah dilakukan. Tapi kalau pemahaman ini belum maksimal ya nanti agak repot. Yang kedua, memang dengan belajar jarak jauh ayah dan ibu ya itu harus punya visi yang sama ketika mendidik anak. Artinya dalam belajar jarak jauh ini harus ada kesepakatan antara sang ayah dan sang ibu terkait dengan bagaimana mengarahkan anak-anak. Karena kalau umpama di rumah kok visinya tidak sama, sang bapak dan sang ibu ini memiliki cara mendidik yang berbeda, dan anak paham, apalagi waktu pertemuan orang tua dan anak sangat tinggi, maka ini menjadi sesuatu yang tidak bagus, karena anak kemudian terlalu banyak melihat perbedaan ayah dan ibunya. Jadi kemudian ini akan ada yang disebut dengan mental blocking anak di proses pendewasannya. Makanya memang orang tua harus belajar, sehingga memang hari ini sebenarnya saya ingin juga menyampaikan kata bijak hari ini. Ada istilah begini, belajarlah sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini maknanya memang proses belajar ini menjadi satu yang harus dilakukan oleh kita semuanya sejak kecil sampai saat tua rentana dan saat tidak berdaya. Maknanya belajar itu bukan hanya porsinya atau hal yang harus dilakukan oleh anak-anak yang usia sekian sampai sekian, namun setiap dari kita memang harus belajar. Nah, di dalam belajar jarak jauh ini saya ingin ingatkan Bapak Ibu yang di rumah, orang tua, ayah bunda, haruslah belajar. Nah, tentu saja belajarnya bagaimana?
yaitu belajar untuk bisa jadi pendamping yang baik bagi anak-anaknya, bisa memastikan bahwa selama proses belajar anak-anak memang benar belajar, artinya jam belajar anak benar-benar ditaati. Bagaimana caranya? Nah, ini menjadi sesuatu yang ya perlu kreativitas dan inovasi, karena kita juga tidak bisa pungkiri di rumah pasti ayah ibu juga ada keharusan, kewajiban bekerja, kemungkinan tidak setiap saat, namun upayakan ada semacam cara-cara yang bisa memastikan agar pada saat-saat jam belajar anak-anak itu memang belajar. Sekali lagi memang peran orang tua jadi satu yang penting dan ini memang butuh pengorbanan. Setidaknya umpamanya kalau ayah dan ibunya sama-sama bekerja, mungkin bisa bergantian untuk checking, nah apa yang sedang hari ini kamu lakukan, bisa lewat WA atau apa. Artinya kita terus memantau, memastikan, ya meskipun tidak harus lebay ya, tidak berlebihan mantaunya, namun yang penting kita ingin pastikan. Atau yang di rumah ada siapa, kita bisa cek. Kalau yang di rumah itu ada siapa, kita minta anak sedang apa gitu ya. Nah, dengan seperti itu anak-anak ini paham bahwa selama jam belajar itu dia memang harus belajar, itu tidak bermain, karena ini juga dalam rangka melatih kedisiplinan. Jadi sekali lagi memang perlu orang tua itu terus dan senantiasa memastikan saat belajar anak-anak memang belajar. Demikian Pak Jabar. Oke, terima kasih, tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Pram juga ya, bahwa ayah dan ibu ini harus punya visi yang sama ya, karena nanti bisa menjadikan mental blocking kalau sampai ayah dan ibu itu visinya berbeda-beda. Dan kemudian ini juga kata-kata bijak malam hari ini apa saja mungkin ya Pak Pram, mungkin bisa disampaikan kembali. Ya, jadi selain yang tadi kami sampaikan, belajarlah dari sejak ayunan sampai hilang lihat, maka kata bijak yang berikutnya adalah ada ungkapan begini, bahwa apabila kita ingin menyiapkan generasi yang kuat, kalimatnya saya ulang lagi, apabila kita ingin generasi yang kuat, maka didiklah kakek nenek mereka. Artinya generasi yang hebat, generasi yang kita harapkan, itu prosesnya tidak bisa instan, tidak bisa kita kemudian hanya menjadikan anak-anak ini yang kita berikan pendidikan. Tidak, ayah bundanya pun harus memiliki kualitas pendidikan. Bahkan sebelumnya lagi kakek neneknya pun juga memahami. Artinya ada proses yang tidak pendek kalau kita bicara tentang keinginan kita untuk menciptakan generasi yang hebat. Nah, pada saat kita paham bahwa butuh waktu yang panjang untuk kita bisa menciptakan generasi hebat, maknanya dengan adanya belajar jarak jauh ini memang yang dikhawatirkan adalah jangka atau proses belajar jadi sangat pendek kalau kita tidak ada cara memantau atau mengendalikan. Sehingga kalau sehari ada 24 jam, kemudian umpama proses belajar ya anak itu efektifnya katakanlah hanya 1 jam atau mungkin 2 jam, kita tidak bisa bayangkan kayak apa informasi yang di luar itu. Nah ini yang kemudian saya ingin sampaikan, bahwa tidak hanya anak-anak yang belajar, orang tua pun juga harus belajar. Artinya kita perlu mengembangkan inovasi, kreativitas untuk terus kita juga mengembangkan diri, kita membaca, kita coba cermati sehingga kita bisa pendamping anak-anak yang bisa diandalkan. Demikian Mas Jafar. Oke, baru saja juga kembali sudah dijelaskan ya, di mana kita memang harus belajar dari sampai ayunan sampai liang lahat, dan kemudian juga ada kata-kata bijak lainnya seperti apabila kita ingin menyiapkan generasi yang kuat, ini tidak instan ya, jadi harus ada prosesnya. Bahkan ayah dan juga orang tua seperti bapak juga harus punya kualitas pendidikan, karena ini bagaimanapun kalau sampai nggak punya kualitas pendidikan ini apakah akan mempengaruhi anak ini Pak Bram? Ya. Baik Mas Dor dan para pendengar Mahem, mungkin mengingatkan saja apabila ada saran, masukan, silahkan nanti para pendengar bisa WA ke 081 392 696 815 081 392 696 815. Para pendengar Irama FM yang berbahagia, ada dampak yang hari ini ingin saya lanjutkan,
yang disebut dengan dampak negatif dari belajar jauh adalah menguatnya budaya easygoing. Jadi budaya easygoing adalah budaya yang cenderung semaunya sendiri, menggampangkan, enggan berjuang, kemudian melupakan atau kurang kuat ketika bicara tentang tanggung jawab pribadi masa depan, hidup di dalam kekinian, dan juga ada proses pendewasaan yang kurang optimal. Nah, budaya easygoing yang semakin kuat ini memang kemudian berkorelasi tadi. Kenapa kita ini perlu menyiapkan generasi yang hebat itu tidak hanya dari sisi anak-anaknya, namun juga generasi sebelumnya. Maknanya kalau kita sudah punya pembiasaan, katakanlah umpamanya kita seperti kami ini ya Mas Jafar, sudah dibiasakan oleh Bapak Ibu untuk kalau di rumah harus mandiri terkait dengan bagaimana menata tempat tidur, harus kalau makan harus segera dibersihkan umpamanya. Kalau umpama mau bepergian harus berpamitan, kalau pulang terlambat memberitahu. Nah, pembiasaan ini kan memang sesuatu yang istilahnya dibudayakan ya. Nah, dibudayakan mungkin sejak kakek nenek kita kemudian sampai ke generasi kita. Nah, ini yang disebut dengan tidak mudah memang kita ini menyiapkan sang generasi. Oleh karenanya memang akan sangat berpengaruh, karena sekali lagi edukasi atau istilahnya upaya untuk penanaman nilai-nilai itu menjadi satu yang prosesnya memang menjadi satu yang diturun-turunkan ya, dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jadi ada proses. Nah, kalau proses ini bagus, maka sang generasi baru itu atau anak-anak ini dia tidak lagi belajar dari awal lagi, karena apa? Sudah ada pembiasaan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sederhananya, kalau sejak awal kita udah dididik oleh orang tua kita, katakanlah kakek nenek kita, tentang etika, penghormatan pada orang yang lebih tua, penghormatan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, aturan yang ada di masyarakat, aturan yang ada di lalu lintas, semuanya jadi kebiasaan, maka anak-anak kita pun sudah akan bisa memahami. Karena apa? Kita sudah ada pembiasaan. Tapi kalau kita tidak ada pembiasaan, nanti anak-anak karena tidak ada dibiasakan, jadi mungkin dia melanggar. Kalau dia melanggar, yang mengingatkan siapa? Bukan keluarganya, yang mengingatkan masyarakat. Kadang-kadang yang mengingatkan aparat negara, karena apa yang dilakukan melanggar. Nah, ini yang saya sebut kenapa menciptakan generasi ini butuh waktu, karena pembiasaan yang baik ini butuh proses yang tidak sebentar, tidak mungkin instan ya. Jadi ini yang bagian dari dampaknya. Mungkin saya ingin juga sampaikan bagaimana kemudian kalau ini menjadi hal yang harus kita cari solusinya. Ada beberapa hal yang kita upayakan agar anak-anak kita tidak terjebak pada budaya easygoing yang berlebihan. Umpamanya kita sempatkan, sekali lagi kita sempatkan untuk mengajak anak-anak menguraikan tentang masa depannya. Nah, orang tua sekali lagi perlu menanyakan, meskipun itu sifatnya kadang-kadang maaf ya istilahnya kita agak bodohi, namun biarkan agar anak-anak itu bisa mengembangkan. Katakanlah entah itu SD, SMP atau SMA, katakanlah SD, kalau SD katakanlah setelah SD kemana anak gitu ya, sekolahnya di mana gitu ya, di SMP ini gitu kan, kenapa kau milih itu gitu. Nah, yang penting ketika kita bertanya, pastikan anak-anak ini kemudian dengan sukacita dia akan menceritakan, kita nggak perlu mencalanya. Kalau kita katakanlah anak itu SMP, mungkin kita bisa tanyakan tentang sekolah kedepannya, cita-cita yang diinginkan, profesi apa. Demikian pula dengan SMA tentang profesi perguruan tinggi. Nah, tentu saja tidak kemudian kita tanya dedes sampai berjam-jam. Iya, benar sekali, Nah, Pak. kita tanya kemudian, hari ini dia cerita tentang dia akan sekolah di kota ini ya. Mungkin kita catat, kemudian satu waktu lagi kita minta cerita,
kenapa kau milih itu gitu ya. Nah kita catat, lalu satu saat lagi kita tanya kenapa kamu milih profesi itu gitu ya. Nah sekali lagi ini adalah sesuatu yang unik. Uniknya itu kalau anak itu kemudian dia terus bercerita tentang masa depannya, tentang profesinya, bahkan kalau kemudian kita bertanya juga, nak kalau kamu udah kalau 20 tahun ke depan, tahun sekian kamu seperti apa? Oh saya menjadi ini. Nah, kalau seperti itu diri kamu orang yang kayak apa? Anak diminta menggambarkan. Saat itu apa yang kira-kira bisa kamu dapatkan? Kamu punya apa saja? Ini kan satu pertanyaan yang nampaknya bodoh, namun tidak. Ini menjadi anak-anak itu berorientasi tentang masa depannya. Nah, kemudian juga apa yang bisa kamu persembahkan untuk keluarga kamu, adik kamu, kakak kamu, orang tua. Nah, anak nanti silahkan anak sudah kembangkan. Nah, ini adalah metode agar anak-anak ini tidak mengabaikan tentang masa depan. Karena sekali lagi belajar jauh ini efektif belajarnya itu mungkin sangat pendek. Waktu yang lain relatif menjadi waktu yang sangat panjang untuk anak itu kemudian bisa berselancar menggunakan jajannya untuk hal yang belum tentu kita memahami atau bisa mengendalikan. Nah, sehingga kalau dia diajak tentang hal-hal tadi, maka kalau dia sudah mulai paham fokus, oh saya kelak ingin jadi seperti ini, oh saya kelak ingin mendapat ini, maka dia akan memanfaatkan ketika dia searching, ketika dia mencari data, mungkin dia akan mencari data terkait dengan hal-hal yang dengan cita-cita. Oh saya cita-citanya menjadi seperti ini. Oh dia cari tokoh yang seperti itu. Oh kualitasnya apa saja. Oh ternyata untuk seperti ini, kualitas seperti ini. Itu kemudian akan membantu anak itu untuk paham memilih mana yang baik. Jadi sekali lagi metode bertanya tentang masa depan menjadi sesuatu yang bisa membantu untuk menghilangkan isi going. Yang berikutnya lagi solusinya adalah kita pastikan anak-anak ini kita bersama-sama memiliki jadwal yang ya istilahnya yang cukup ketat. Katakanlah kalau jam belajar ya kita pastikan anak ini sudah mengawali dari mungkin sarapan pagi, mungkin sudah mandi. Jadi jangan sampai mohon maaf belajar ini ya jamnya belajar kok malah buat main ya. Bukan tanpa mandi, tanpa apa-apa. Jadi nanti belajar jadi nggak serius. Tapi kalau kemudian kita buat jadwal, nah kalau belajar nanti mulainya daring jam berapa, jam 8, nah, maka pastikan jam sekian dia sudah mandi dan sudah dengan pakaian yang rapi. Karena sekali lagi belajar adalah perjuangan anak-anak untuk cita-cita. Sekali lagi belajar bagi anak-anak adalah masa perjuangan untuk meraih cita-cita. Dan kalau cita-cita besar pasti berjuangnya harus lebih hebat. Kalau cita-cita besar pasti tidak mungkin belajar dengan seadanya, sebisanya, sekenanya, semaunya. Pasti harus dengan pengorbanan. Jadi sekali lagi kita ingatkan pada anak-anak kita, kesempatan belajar yang pendek di rumah optimalkan, dan itu adalah cara yang harus kita ingatkan bahwa kalau kita berjuang dalam belajar, kita serius, jam belajar kita taati, maka anak itu kita latih untuk memahami tentang disiplin. Kemudian yang ketiga, salah satu solusi yang agar anak ini tidak terkena efek dari budaya sewing adalah kita bisa bercerita tentang perjuangan keluarga, tentang keluarga besar kita. Mungkin ada tokoh yang bisa kita ceritakan keteladannya, ke perjuangannya. Jadi dia jadi paham, oh ya, untuk bisa bahagia, bisa sukses, ada hal yang memang harus dilakukan, dan ini menjadi satu yang sangat perlu. Nah, kemudian para penari MLM yang berbahagia, ada lagi yang disebut dengan dampak negatif dalam belajar jarak jauh, adanya tingginya tingkat kejenuhan ya. Beberapa media juga bercerita, bahkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kak Seto juga bercerita bahwa banyak laporan anak-anak jadi jenuh belajar di rumah, anak-anak bahkan depresi, stres dan sebagainya. Nah, tingginya tingkat kejenuhan ini memang menjadi hal yang kalau tidak kita atasi jadi bumerang. Di rumah mestinya belajar
interaksi dengan orang tua itu intens, malah yang terjadi bukan komunikasi yang harmonis itu kan, sama-sama jenuh. Jadi ya nanti yang terjadi komunikasi yang istilahnya mudah sumbu pendek ya, mudah emosional, uring-uringan dan sebagainya. Oleh karenanya lakukan upaya-upaya yang untuk mengatasi itu. Beberapa hal yang bisa kami sarankan pada kesempatan ini adalah pada Benahi Ramah M. Antara lain yang pertama, ajak anak-anak kita untuk punya waktu, atau kita harus pastikan untuk melakukan relaksasi ya. Relaksasi ya memang harus kita tunggui, kita lihat anak-anak itu kita minta santai. Kalau dia kemudian bisa menikmati apa yang di rumah, ada akuarium, ada tanaman, silahkan nikmati itu. Kalau tidak, kita bisa ajak anak-anak untuk berelaksasi. Kita ajak umpamanya, coba anak kamu pejam mata, lalu nanti saya pada hitungan ketiga bawa diri kamu ke tempat, katakanlah dulu pernah piknik ke pantai mana itu, pantai Jetis umpamanya kan. Coba sekarang pada hitungan tiga nanti bakal mungkin Jetis ya, satu udah bayangan di Jetis. Sambil pejam mata anak diminta menggambarkan di Jetis, kamu bisa nggak merasakan melihat ombaknya kayak apa, warnanya apa ya, warna-warna yang kamu lihat warna apa saja. Selain ombak ada pantai, ada gunung. Nah, jadi dengan teknik itu maka anak-anak itu kita ajak untuk mengembangkan istilahnya pola kerja otak kanan ya, imajinasi, gambar, warna, suara, rasa, itu adalah pola pembelajaran untuk otak kanan. Nah, kalau otak kanan anak itu bisa kita istilahnya kita stimulus dengan teknik-teknik relaksasi, maka dia nanti akan mendapatkan kembali rasa nyamannya ketika dia belajar. Belajar itu kan biasanya jadi tegang, konsentrasi dan sebagainya. Nah, kalau ini kemudian kita biarkan tanpa ada relaksasi, maka tadi anak akan muncul kejenuhan, sehingga nanti ketika mengawali belajar bukan lagi semangat, ketika mengawali harus melakukan tugas dari bapak ibu guru tidak lagi semangat, karena apa? Ya tingkat kejenuhan sudah memuncak, maka lakukan dengan relaksasi. Nah, kemudian juga ibu bapak para benar ramai yang berbahagia, bisa juga kita di rumah coba cari ide untuk kemudian buatlah di waktu yang senggang, artinya jangan waktu belajar, kata waktu senggang, entah itu bisa sore hari atau hari Minggu, hari Sabtu kalau SMA ya, libur kan. Nah, kalau tapi setidaknya di waktu yang senggang ini buatlah semacam kayak game, bisa dibuka itu di beberapa informasi tentang game-game tentang outbound ya. Nah, game itu bisa dilakukan bersama-sama ya. Nah, dengan melakukan game itu kemudian seperti outbound, seperti pramuka, cari yang sederhana dengan peralatan yang sederhana, ini membantu untuk kemudian mencegah kejenuhan ya. Ini solusi yang kedua. Namun sekali lagi butuh kreativitas ya. Bisa juga dengan cara nyanyi bersama atau mungkin dengan tebak-tebakan. Tapi yang penting posisinya adalah posisi waktu yang senggang. Kemudian cara yang ketiga yang bisa membantu biar anak tidak jenuh adalah dengan membuat agenda bersama-sama. Katakanlah kita bilang, nak besok hari Minggu kita bareng-bareng ya nata ruang depan. Nah, silahkan aja anak yang diminta coba ini sebaiknya diatur yang kayak apa. Ini kayaknya sesuatu yang ngapain memang harus dibedah-bedah gitu kan. Namun dengan kita mengajak anak-anak untuk bekerja bersama-sama, mengajak anak-anak untuk kemudian istilahnya ada istilah just do it, kerjakan. Ini adalah teknik untuk mengatasi kejenuhannya. Yang tadi kursi panjangnya di sebelah kanan, ganti yang kiri ya. Kemudian katakanlah gambar foto yang ini di sini pindah ke sini, posisi jam pindah, posisi vas bunga mungkin bisa digeser. Tapi yang penting ada hal yang kemudian bisa dilakukan. Bisa juga kemudian ada agenda
besok kita tata tempat tidur anak-anak, kita bantu. Atau kalau punya halaman, bagaimana kita anak-anak kita ajak untuk mungkin memanfaatkan beli pot baru, kemudian tanam dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi menjadi hal-hal yang bukan semata-mata menghilangkan kejenuhan, namun juga ini menjadi sesuatu yang bisa membangun kualitas komunikasi antara orang tua dan anak. Sekali lagi, membangun kualitas komunikasi. Ingat, pada saat belajar jarak jauh ini, maka komunikasi orang tua dan anak ini kadang-kadang macam-macam itu kan. Beberapa orang cerita, kalau istilah yang kemarin itu, anak-anak kadang-kadang mengeluh, guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Artinya bapak ibu yang di rumah itu memaksa dan sebagainya, jadi lebih keras daripada bapak ibu guru, karena memang bapak ibu di rumah tidak punya metode penalaran pedagogi sebagaimana para guru. Nah, dan itu saja akan berdampak pada komunikasi yang lain yang menjadikan istilahnya interaksi di dalam rumah boleh jadi menjadi tidak yang kita harapkan, tidak harmonis dan sebagainya. Makanya dengan melakukan agenda, melakukan pekerjaan bersama-sama, atau kita pindah, besok kita masak bareng, masak tentang apa. Nah, ini sekali lagi tidak semata-mata mengatasi kejenuhan, namun ini sekali lagi membantu membangun kembali interaksi anak dan orang dengan lebih baik. Nah, sekali lagi di sini pentingnya visi ayah dan ibu. Sekali lagi pentingnya visi ayah itu harus bareng, sama. Jangan sampai kemudian ibu sudah menggebu, bu, besok kita masak, bapaknya alah rasa masak jajan baik, beli aja lewat GoFood bapaknya. Ini kan ya mengacaukan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi hal yang efektif di samping mengatasi kejenuhan, namun juga membangun kembali komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga yang menjadi dampak dari dari belajar jarak jauh adalah saya menggunakan istilah yang agak repot juga ya, yaitu miskomunikasi internal ya. Jadi seperti tadi, ketika interaksi ini sangat tinggi, namun yang tercipta bukan interaksi yang positif, namun yang tercipta jadi ada interaksi dengan warna-warna negatif yang kental ya. Jadi mudah marah-marahan, saling menyalahkan. Di satu sisi ayah ibu taunya hasil, tidak bisa membantu proses penalaran. Satu sisi lagi anak merasa dipaksa-paksa, atau kemudian juga anak jadi kelemahannya terlalu lebih banyak ya, kan ketika di sekolah kan anak pengendalian dirinya akan melalui aturan yang diselah, tapi begitu di rumah kan jadi mungkin banyak hal yang dilakukan oleh anak, sehingga boleh jadi banyak kemudian tidak hanya sekedar nasihat orang tua, namun juga mungkin ada bentaan, ada hardian dan sebagainya, atau ada bahkan cemooh dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian memang menjadi hal yang bisa terjadi pada saat BCC. Boleh jadi orang tua di maaf ya kalau istilah Jawa itu kesuh, jenuh, mangkel gitu kan, sering sekali. Sudah harus, apalagi sang ibu kan sudah harus bersih-bersih, masih masak, masih jadi merasa terbebani. Nah, kemudian muncullah komunikasi yang istilah saya menjadi bias, yang itu kalau tidak diatasi maka akan berdampak yang tidak bagus. Para pendengar Irama FM yang berbahagia, ada hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, bahwa dari selama ini kami belajar dari empirical pengalaman membantu anak-anak atau mengawal orang tua mengatasi deviasi dari anak-anak. Ada yang kemudian bisa saya simpulkan, kalau ada seorang anak, sekali lagi ada seorang anak itu dia mudah sakit ya, mudah meriang lah bahasa Jawanya, atau sakitnya itu tidak mudah sembuh-sembuh. Ada yang disebut dengan kelemahan fisik, atau juga ada anak yang dia kemandiriannya lemah, atau dia jadi mudah putus asa, daya juangnya rendah. Maka
kesimpulan yang selama ini saya ingin sampaikan, maka salah satu yang kemudian jadi penyebabnya adalah interaksi anak dengan ibunya itu pasti tidak bagus. Sekali lagi, biasanya kalau ada anak yang memiliki kelemahan baik fisik maupun psikis, ini biasanya interaksi dengan sang ibu ini nggak bagus. Atau kalau mau dibalik, sekali lagi, atau kalau mau dibalik, ketika seorang ibu tidak bisa membangun interaksi yang positif dengan anaknya, ya siap-siap saja anaknya akan mudah sakit, mudah meriang, mudah putus asa, atau bahkan mungkin mudah lari dari kenyataan dan sebagainya. Artinya kalau kita ingin anak-anak kita ini tegar, sehat, memiliki daya juang, maka bantulah komunikasi, ciptakanlah komunikasi. Makanya ini menjadi hal yang perlu diketahui. Nah, sekarang kalau ada anak yang enggan berprestasi, tidak mau kemudian dia memiliki daya saing, tidak mau dia kemudian berlatih agar dia memiliki kualitas diri. Ibaratnya dia tidak peduli punya nilai berapa, atau dia tidak peduli cara dapat nilai itu dengan cara apa. Jadi kalau ada anak yang enggan memiliki prestasi, maka istilah saya, maka bisa dipastikan interaksi dia dengan ayahnya itu jelek, tidak bagus. Atau kalau seorang ayah tidak bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan anak, maka kita sulit mengharap anak itu punya prestasi. Artinya ini kan komunikasi ya. Jadi kalau sampai komunikasi ini jadi kacau, efeknya mungkin tidak instan, tidak hari ini, bulan ini, namun mungkin efeknya itu mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ada beberapa cara untuk mengembalikan lagi. Nah, salah satu cara adalah untuk menjadikan komunikasi ini tetap baik adalah perbaiki dasar yang ada di dalam jiwa orang tua. Saya kembalikan kita pada posisi tentang anak di awal. Artinya kita harus memiliki yang namanya perasaan cinta yang besar daripada rasa logika kita. Makanya ada beberapa cara, umpamanya kita membangun kembali imajinasi pada saat kita berdoa, mohon pada Tuhan, mohon pada Allah. Maka coba bayangkan kembali tentang anak kita ketika dia masih kecil, ketika dia masih usia 1 tahun dalam gendongan kita. Bayangkan itu, biarkan perasaan cinta itu muncul kembali, biarkan perasaan mengagumi itu muncul kembali. Jadi kalau rasa cinta dengan anak itu tumbuh kembali sebagaimana masa lalu, sekali lagi, kalau kita bisa membangun kembali rasa ungkapan perasaan kasih sayang yang luar biasa terhadap anak kita seperti anak itu kecil, perasaan sang orang tua yang seperti itu insya Allah langsung connect dengan anak, karena orang tua dan anak itu hubungannya istimewa itu ya, ada menggunakan istilah hubungan naluri. Nah, maka ini adalah satu cara untuk membangun komunikasi yang boleh jadi ada yang terganggu, yaitu imajinasi terhadap anak. Oleh karenanya ini bisa dilakukan dengan mungkin cari momentum yang pas. Silahkan, saya akan lakukan doa khusus untuk anak saya dengan cara imajinasi setiap hari lahirnya anak itu. Katakanlah anak lahirnya hari Rabu, ya sudah, setiap malam Rabu kita lakukan imajinasi. Nah, ini menjadi satu yang insya Allah akan bagus ya. Pada saat kita diam, namun kita melakukan imajinasi untuk apa? Membangun kembali perasaan cinta pada anak, namun esensinya membangun kembali rasa kesyukuran kita pada Allah terhadap karunia Allah tentang anak. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya bukan semata-mata ini berdampak positif untuk anak, namun ini juga menjadi sesuatu yang insya Allah menjadikan orang tua ini istilahnya memahami, oh iya, ada amanah Tuhan pada diri kita, ada amanah yang Tuhan titipkan pada kita tentang anak-anak kita. Nah, sehingga nanti yang muncul adalah bukan lagi perasaan yang didominasi dengan logika, dengan emosi, namun yang muncul kembali adalah perasaan yang kemudian diwarnai dengan ungkapan-ungkapan cinta. Nah, kemudian yang ketiga, ada metode yang mungkin selama ini dianggap lebay, namun memang ya kita harus lakukan agar untuk memastikan selama di rumah
kehadiran orang tua ini tetap secara positif, antara lain umpamanya sempatkan sekali tempo gitu kan, kita tanya pada anak kita, anak kamu doakan apa gitu, doanya apa gitu ya, anak yang menentukan, anak yang kemudian menguraikan doa. Lalu sebelum tidur sempatkan duduk di sampingnya, nak kamu doa untuk tidur, ibu berdoa pada Tuhan, pada Allah tentang doa kamu, baca doa itu, biarkan anak itu mendengar. Nah, ini yang kemudian akan sekali lagi menjadikan ungkapan cinta ini akan mendominasi, akan muncul kembali, sehingga miskomunikasi atau interaksi orang tua dan anak yang tidak bagus menjadi sesuatu yang bisa kita hindari. Nah, tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, bisa bikin agenda bersama terkait dengan kegiatan bareng-bareng ya. Ya, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Pram ya, dan banyak sekali memang bahwa tentunya kita harus orang tua itu harus bisa memberikan juga pendidikan yang baik untuk anak. Dan juga ini ada satu pertanyaan di mana kita ini biasanya itu dibingungkan dengan lingkungan yang kurang baik ini. Bagaimana ya Pak Pram, ini dari SMS-nya, bagaimana cara agar mendapat lingkungan yang baik? Kalau orang tua sudah berperan baik, bagaimana dengan lingkungannya? Kadang ada lingkungan yang kurang baik dan malah justru mempengaruhi anak. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk yang bergabung malam hari ini. Ini menjadi satu yang pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang kadang-kadang di realita kita berhadapan dengan hal yang dimana kemungkinan ada yang di luar kendali kita, ada yang di luar dari kemampuan kita untuk mengendalikan, yaitu lingkungan. Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa pola atau beberapa metode yang bisa kita lakukan kalau kita berhadapan dengan lingkungan yang mungkin kurang mendukung. Yang pertama, kita harus bisa tunjukkan pada anak-anak kita untuk dia fokus pada cita-cita. Dan dia harus kita ingatkan bahwa untuk cita-cita kamu, untuk masa depan kamu perlu perjuangan yang seperti ini ya. Lalu hindari hal-hal yang tidak pas seperti ini. Jadi anak dikuatkan dulu tentang cita-citanya, tentang dirinya, tentang tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Nah, baru yang kedua, kemudian kita sampaikan bahwa kita berada di tempat yang kita perlu perjuangan, kita perlu tantangan. Artinya kita ingatkan bahwa di sekitar kita ada situasi yang boleh jadi tidak yang kita harapkan, tapi sekali lagi ini jadi tantangan ya, bukan kemudian kita berkeluh kesah ya, karena kalau sudah takdir itu ya kita harus bisa pahami. Maka itu cara Tuhan untuk melatih ketegaran kita. Jadi sekali lagi kita sampaikan pada anak kita bahwa lingkungan yang seperti ini menjadi sesungguhnya tidak pas, namun kita harus tetap pandai berinteraksi, bergaul, namun kemudian kita harus membatasi. Nah, makanya kalau kemudian kita bisa yakinkan dua hal ini dan anak itu istilahnya paham, maka ini menjadi sesuatu yang insya Allah akan membantu anak kemudian untuk bisa paham mana yang baik dan mana yang yang tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kekuatan doa, yaitu dengan cara mari kita berdoa memohon pada Allah, pada Tuhan, agar kondisi yang tidak baik, sekali lagi kondisi yang tidak baik menjadi hal yang ada hikmahnya dan menjadikan anak kita menjadi jadi tegar sekali lagi kita berdoa atau kita mohon pada Allah agar apa yang ada itu menjadi kebaikan untuk kita ya.